yang hadir di ruang Zoom ini menjadi bagian min ahli Lailatul Qadar. Menjadi di antara hamba-hambamu yang kau pantaskan mendapatkan kasih sayang dan cintamu di akhir bulan suci Ramadan ini ya Rabbi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Temani kami ya Allah di dalam perjalanan malam hari ini menjadi perjalanan yang semakin mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Rabbi, maafkan segala dosa dan salah kami. Jikalau menjadi di antara penghambat hadirnya kebaikanmu di dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua, bagaimana kabarnya malam hari ini? Insyaallah mudah-mudahan yang sudah memberikan respon di kolom chat, menjawab salam ada Bunda Idra, Bunda Nurrahmi, Bunda Dia, Bunda Vini, kemudian ada Bunda Sri Cahyati, Bunda Wan Suryani, Bunda Titi, Ustazah Ulin, Bunda Vivi di Makassar yang sudah open camp, Ayah Safarudin dan Ibu. Ya mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Terima kasih Bunda Idra. Kalau di sini kami baru selesai sholat subuh ya, karena perbedaan waktu dari Los Angeles dan Indonesia itu kalau dilihat-lihat ternyata kami ada 2 jam di belakang waktu Indonesia, tapi beda waktunya. Jadi kalau misalkan di Indonesia sekarang jam 9 malam, maka di Los Angeles ini jam 7 pagi. Ya, jadi kurang 2 jam, tapi posisinya berbeda zona zona pagi atau malamnya. Ya, jadi memang waktu ini adalah waktu yang cukup nyaman. Bapak Ibu juga bisa meniatkan i'tikaf atau bukan sambil i'tikaf imma di rumah, apalagi yang ada di masjid. Ya, kita memang sengaja kemarin bersama tim itu, bismillah, ini kita niatkan menjadi salah satu perbekalan dan amunisi kita di dalam mengisi 10 akhir Ramadan. Bahasanya berapapun sahabat dan saudara kita yang hadir, insya Allah kita tetap jalan. Karena jangan sampai kebaikan yang sudah kita gagas dari awal-awal Ramadan justru mengalami perlemahan di akhir Ramadan. Makanya kami mengajak ya Bapak Ibu Ayah Bunda untuk yang hari ini mungkin sudah bergabung namun belum terdaftar, insya Allah bisa langsung nanti mentautkan ataupun mengklik dari tautan yang akan di-share oleh tim admin. Tapi bagi yang sudah nanti insya Allah per besok atau lusa kami akan share materi daripada Holistic Abjadiyah Successful Ramadan di pertemuan sebelumnya. Ya, di mana kita sudah melaksanakan 10 kali pertemuan dan kita hari ini masuk di pertemuan yang ke-11. Dan insya Allah kita akan berjalan selama kurang lebih 7 kali pertemuan karena mengingat waktu yang berbeda di Indonesia dan US, di mana kemudian bisa jadi nanti kalau terlalu mepet dengan waktu takbiran, ini sangat disayangkan. Kita pengen menghidupkan daripada agenda-agenda kita, dan kalaupun ini belum selesai, insya Allah kita akan lanjutkan pasca Ramadan sebagai sebuah riayah atau pemeliharaan dari amaliyah yang sudah kita lakukan di Ramadan ini. Sehingga ada 28 huruf abjadiyah. Kita baru bahas sekitar insya Allah mau 17 atau 18, berarti 10 kali lagi pertemuan mudah-mudahan. Itu kita akan lakukan nanti di luar bulan suci Ramadan. Tapi yang sekarang walaupun dia cuma 7 kali, tapi insya Allah nilainya bisa saja di antara 1 kali pertemuan itu senilai 1000 bulan atau 83 tahun. Inilah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi semangat kita, sehingga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Bapak Ibu Ayah Bunda semua, Bunda Sri Fabio, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita siap ya untuk kita lanjutkan kembali
perjalanan kita. Namun sebelum kita masuk kepada abjadiyah yang akan kita bahas, maka yang perlu kita sadari dan kita hadirkan di malam hari ini adalah dialah Allah, zat yang maha mencintai dan selalu menanti hambanya untuk kembali. Dari sebuah hadis, Nabi SAW berkata tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala huwa yaktubu ala nafsih, ya, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy. Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, bahwa Allah SWT menegaskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Kalau kita pernah ngerasa punya dosa, dan setiap kita pasti punya dosa, maka tentunya adalah jangan pernah putus asa daripada kesempatan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 malam terakhir ini, karena kan diungkapkan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka kita berharap kita dijadikan hamba Allah yang dijauhkan daripada api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Kalau ini yang terjadi, bukan nggak mungkin. There is light in your heart. Ada cahaya di dalam hati Bapak Ibu. Karena disebutkan dalam hadis lain, ketika cahaya telah masuk di dalam hati seorang hamba, maka hati itu akan jadi luas dan lapang. Maka para sahabat bertanya, apa tandanya Rasulullah? Al-inabah ila daral khulud. Yaitu dia akan punya semangat untuk kembali kepada negeri keabadian. Wa tajafa an daral ghurur. Dia akan menjauhi daripada negeri ketertipuan. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Dan dia akan bersiap kepada kematian sebelum datang kematian itu sendiri. Maka orang-orang yang hatinya lapang itu, ya tadi, ketika dia punya semangat, orientasi hidupnya itu akhirat, dia jadikan dunia itu sekedar walatan sanasi bakaminat dunia. Ya, jadi dia bahasanya jadikan dunia itu sekedar aja. Dia tidak melupakan dunia, tapi juga tidak terlupakan gara-gara dunia. Dan wal isti'adatil maut qabla nuzuli. Dia akan bersiap selalu dengan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Maka salah satu di antaranya adalah kita merefleksikan itu dengan i'tikaf yang kita lakukan di 10 malam terakhir ini. Ya. Dan ya kalau kita bicara i'tikaf, amalan apa Ustadz yang bisa kita refleksikan di dalam aktivitas i'tikaf kita? Maka di antaranya adalah sebagaimana ditanyakan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qultu ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar ma ad'u bihi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika aku kedapatan menjumpai Lailatul Qadar, maka bagaimana doa yang harus aku baca? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engau Rabb yang maha pemaaf, lagi maha pemurah. Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu maafkanlah hamba ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maka ini yang kita katakan bahwa di malam 10 hari terakhir, di antara wirid, doa, zikir yang kita perbanyak adalah bacaan ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk sendiri, kalau untuk sama-sama, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, jadi ini kita baca terus. Waktu Bunda lagi menyiapkan persiapan sahur buat keluarga yang bisa jadi mungkin masih iktikafnya sebagian di masjid, sebagian di rumah. Atau kalau kita ada rezeki, ya kita sambil menyiapkan sahur untuk kita bawa ke masjid agar kemudian dinikmati bersama jamaah. Masya Allah.
sambil masak. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Sambil ngiris bawang, ya. Masya Allah. Ayah Safarudin sama Bunda Sri ya saling membaca wirid ini ya ketika lagi salat malam bersama ya. Karena Masya Allah, episode keindahan itu kalau suami istri keluarga itu dimudahkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara yang menjadi diantara amaliyah yang utama kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir. Dan insya Allah malam besok Al-Fakir akan share ya. 3 amalan utama yang bisa dilakukan dalam menjaring Lailatul Qadar. Nah, apa 3 amalan itu? Stay tune. So, pastikan yang belum join, insya Allah nanti bisa mengklik tautan yang akan di-share oleh tim admin ya. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Ayah Bunda. Sekarang kita akan masuk kepada abjadiyah yang ke-11 dari perjalanan kita. Ya. Kita pertemuan terakhir itu sudah sampai huruf dal. Ya, masih ingat ya? Huruf dal itu apa? Ad-doa, yaitu doa. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf zal. Nah, jadi kalau bahasanya huruf zal ini, apa huruf zal ini? Yaitu az-zikr. Yaitu zikr. Nah, kenapa sih Ustadz kita bahas tentang zikr? Iya, karena di antara sekian amaliyah yang kita lakukan, masih ingat huruf alifnya apa, huruf ba-nya apa, huruf ta-nya apa, huruf sa-nya apa, huruf jimnya apa, huruf ha-nya apa, huruf kha-nya apa, huruf dal-nya apa, dan sekarang kita masuk di huruf zal-nya, yaitu huruf az-zikr. Ya. Alhamdulillah di sini juga jamaah di Masjid At-Tahir Los Angeles baru selesai tadarusan ya, karena baru masuk waktu syuruk atau waktu duha. Maka Bapak Ibu jamaah, menjadi jamaah ya, sahabat-sahabat yang disayang Allah SWT. Karena insya Allah kita asar hari ini akan bertolak ke daerah lain selain Los Angeles, namanya San Bernardino. Jadi insya Allah besok kita akan sharing di Masjid At-Taqwa San Bernardino, United States of America. Karena ada 2 daerah yang insya Allah kita kunjungi selama Ramadan ini, yaitu Los Angeles dan San Bernardino di Amerika Serikat. Makanya kemarin Bismillah lah, pokoknya agenda selama ada di kampung orang, jangan sampai kebiasaan yang sudah dilakukan di tanah air kita tinggalkan. Seberapapun ada, gaskan. Kalau kita ketemu sama Kang Abdul, kalau sekarang sama Mas Dika, bahasanya pokoknya selama ada peluang kebaikan, gaskan. Jangan kasih kendor. Karena apa? Begitu kita udah istirahat dan istirahatnya kelamaan, biasanya mau bangkit lagi itu susah gitu kan. Maka yuk Bapak Ibu lafazkan kembali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di Holistic Abjadiyah Successful Ramadan di huruf zal, yaitu az-zikr. Baik, jadi kenapa kita bahas tentang az-zikr ini? Intinya kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah SAW, terutama di dalam bulan suci Ramadan, intinya kan kita nggak ada role model yang paling baik di dalam hidup kita melebihi keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita cuma tinggal hidup ini kalau pengen sukses, ngikutin aja daripada contoh teladan sukses yang memang Allah sudah hadirkan dalam hidup kita. Dan siapa dia kalau bukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas kita itu just follow Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Alhamdulillah. Az-zikir sudah, ar-roja juga sudah. Ya nggak apa-apa Bu Endang. Insya Allah. Kalau tidak salah sudah di huruf ro. Oh ya? Az-zikir sudah, ar-roja juga sudah. Nanti kita cek lagi ya. Terakhir, sepengetahuan Anda kayaknya terakhir itu huruf huruf dal ya. Huruf dal. Ah, ya betul, beda ayatnya insya Allah. Ini kita tajemin lagi. Ya kalau kita pernah ikut
Amazing Heart Awareness itu salah satunya juga sudah kita lakukan ya. Jadi kan alif, ba, ta, sa, jim, a, kho, dal, zal, ro. Ya, ya kita sudah sampai ro ya, sudah sampai roja. Nah, jadi kita zal ini untuk pengingatan kembali kepada kita agar kemudian bahasanya insya Allah nanti kita masuk huruf zainya itu adalah az-zakah ya. Az-zakah itu adalah tentang zakat. Mudah-mudahan insya Allah besok kita akan bahas tentang bab zakat. Tapi Al-Fakir ingin mengambil satu cuplikan dari 10 pertemuan kemarin yang ingin kita kuatkan kembali di dalam pertemuan kita hari ini. Ya. Jadi apa yang kemudian kita ingatkan di sini? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Maka kalau kita lihat, apa yang dicontohkan Rasul itu, misalkan sunnah-sunnahnya di dalam perkara muamalah, ya, atau dalam perkara-perkara ibadah. Kita coba ikut Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya. Maka begitu pun juga ketika kita hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahasanya menghidupkan malam itu dengan apa? Salah satunya perbanyak zikir. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka Bapak Ibu jamaah sahabat-sahabat Holistik Abjadiyah Ramadan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita review satu materi dengan pendekatan yang mudah-mudahan semakin menajamkan apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Bagi yang baru, mudah-mudahan ini insya Allah juga menjadi sarana untuk kemudian mengokohkan amaliyah yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan kita. Karena ada satu ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan zikir ini, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Ya. Siapa yang disibukkan oleh zikir kepadaku sehingga dia berdoa kepadaku, maka aku beri dia lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Maksudnya apa? Orang yang banyakin zikir, kemudian dia berdoa, akan diberikan lebih baik daripada orang yang berdoa tapi dia enggak zikir. Maka inilah yang mendorong kita ini ya perbanyak zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita maknai apa sih zikir itu? Maka di antaranya makna zikir itu adalah ketika zikir yang sebenarnya adalah dengan hadirnya hati disertai daripada ucapan lisan. Makanya ada istilahnya zikrul qalbi, zikrul lisan, kemudian ada zikrul jasad. Ya. Ada daripada zikir yang kita hadirkan hati, kemudian kita sertai dengan ucapan lisan, dan kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena dalam zikir, kita perlu meresapi makna nama dan sifat Allah. Misalkan ketika kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita nggak memahami. Atau ketika kita baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, tapi kita baca cuman Astaghfirullahaladzim, 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 Astajim, 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 Astajim. Dia terjebak kepada jumlahnya, tapi dia tidak berupaya menghadirkan rasanya. Maka dalam zikir itu kita perlu meresapi makna nama dan sifat Allah, ingat perintah dan larangannya, kemudian mengingat Allah dengan merenungkan kalam Allah. Dan zikir ini haruslah digapai dengan senantiasa mengingat nikmat Allah dan mengingat kebaikan Allah pada makhluknya. Sekarang gini Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim ini kan sangat natural. Ya, sebagaimana kita, kalau kita dikasih kebaikan oleh seseorang, ketika kita ketemu orang itu, nyebut-nyebut nggak kebaikan dia. Ada mungkin kebaikan yang ia lakukan itu bisa jadi hanya sesekali atau beberapa kali dalam hidup kita. Tapi kalau kita ketemu dengan orang itu, maka kita bahasanya itu sampai menyebut orang itu kebaikannya berulang-ulang, berulang-ulang. Nah sekarang kebalikannya gini. Sementara Allah
memberikan kebaikan kepada kita sesekali atau berulang-ulang, Bapak Ibu. Terus, seberapa sering kita kemudian menyebut asma Allah dari kebaikan yang telah Ia berikan untuk kita. Maka disinilah Bapak Ibu Ayah Bunda yang saya Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini haruslah digapai dengan senantiasa ingat sama nikmat Allah. Maka kalau kita dibangun pagi hari itu, di antara zikir kesyukuran yang kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Kalau bahasa lainnya gini, terima kasih ya Allah, Engkau masih bangunkan kami. Karena bisa jadi di luaran sana ada orang yang jauh lebih baik dari kami. Ada orang yang lebih soleh daripada kami. Ada orang yang lebih bagus daripada kami. Tapi ketika itu ia tidur dan tidak bangun lagi ya Allah. Tapi Engkau masih pilihkan kami ya Allah. Engkau masih pilihkan hamba ya Allah. Maka ini menjadi satu karunia yang perlu banyak kita syukuri kepada Allah SWT. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda insya Allah Subhanahu wa taala, jadi zikir ini perlu meresapi makna nama dan sifat Allah. Ketika kita menyebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya kita nggak boleh nyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Karena mungkin pernah ya kalau kita menapaki jalan wirid ataupun zikir itu kadang ada orang, ayo Mas, Mbak, baca aja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau kita dalam memuji asma Allah, kita nggak boleh langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak. Tapi ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nah, tapi ketika kita cuma nyebut-nyebut aja, tapi tidak hadir hati, tidak ingat tentang bagaimana kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita boleh jadi zikir itu hanya berhenti sampai di lisan aja. Tapi kalau sampai di hati itu gini, bahwa Allah itu Rabb yang maha pengasih, nggak pilih kasih. Tapi tidak semua yang dikasih itu disayang. Karena siapa yang disayang, pasti akan dikasih. Dan kalaupun dia belum dikasih, karena dia disayang sama Allah. Maka ketika dia sebutkan ya Rahman, ya Rahim, Al-Hisna ya Ghafurur Rahim, maka itu akan beda. Maka di malam-malam Asyarul Akhir ini, mohon maaf sekali lagi, kita perlu memulai lagi dari zikirin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam dan siang untuk kemudian menjadikan kita orang-orang yang bersyukur dan banyak mengingat Allah SWT. Hilfata liman aroda ayadzakaro au aroda syukuro. Nah, kan itu sering kita baca ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kemudian juga menciptakan daripada siang dan malam untuk kemudian banyak mengingat serta banyak bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita bahasanya banyak ingat itu, nggak akan pernah membuat kita rugi, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya zikir ini adalah kekuatan. Zikir ini adalah kekuatan. Bagi yang sudah mengikuti di batch 1, insya Allah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang juga kami tampilkan. Tapi sekarang gini, kita coba mengupasnya sedikit lebih dalam. Kalau kita bahasanya ingat kepada seseorang, apakah sudah pasti orang itu ingat dengan kita? Karena berbeda dengan Allah. Ketika Allah menyebutkan fadzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Dengan berzikir niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Jadi bahasanya ini kalau Allah yang menyebutkan
Fadhkuruni adzkurkum. Ini di antara janji Allah, sumpahnya Allah. Seperti la in syakartum la azidannakum. Itu di antara janjinya Allah. Nanti kita bahas tuh ada 4 janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang dimana Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Bahkan bagi mereka yang kemudian memudahkan, memperbanyak zikir, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan apa output ketika kita selain mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sebut surga sebelum surga. Yaitu apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati kita akan menjadi tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abang kakak semua. Jadi buah daripada zikir bukan hanya saja dapat ampunan, dapat pahala, tapi juga hati kita jadi tenang. Kira-kira mahal nggak sih hari ini kita punya hati yang tenang itu? Di hari-hari seperti sekarang. Maka mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita menemukan ketenangan hati itu. Dengan memahami pemaknaan zikir ini dengan sebenar-benarnya. Dan sahabat-sahabat yang sayang Allah SWT, ada nasihat yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah kepada kita. Jangan tinggalin zikir. Karena kamu belum tentu selalu ingat kepada Allah di waktu zikir. Jadi bahasanya, dalam keadaan apapun, zikir terus, zikir lagi, jangan kasih kendor. Karena apa? Kelalaian kalian terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaian kalian terhadap Allah ketika kamu berzikir. Artinya apa? Orang yang ketika dia terus mendawamkan zikir, dan ketika itu dia lalai, itu masih lebih terjaga daripada yang ketika dia bahasanya sudahlah nggak zikir terus lalai. Maka itu berpotensinya itu loss-nya itu bisa sangat jauh. Makanya bahkan disebutkan, semoga Allah menaikkan derajat kalian dari zikir dengan kelalaian menjadi zikir dengan kesadaran ingat kepada Allah. Makanya bahasanya gini, kenapa orang-orang tua kita, nggak apa-apa baca aja dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin awalnya dia cuma hitung-hitung 10 kali, 100 kali, 1000 kali begitu ya. Tapi begitu kemudian dia terus mengulang-ulang, maka Allah bukan nggak mungkin semakin hadir di dalam hatinya, sehingga dia zikir dengan kesadaran. Kesadaran ingat sama Allah. Dan kemudian naik dari zikir dengan kesadaran ingat kepada Allah, dengan zikir merasakan kehadiran Allah. Ketika dia sudah merasakan seakan dilihat Allah, Allahnya itu dekat dengan diri dia. Maka dia naik dari zikir merasakan kehadiran Allah, dengan zikir yang melupakan segala sesuatunya itu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Maka orang-orang yang dia bahasanya dimabukkan cintanya kepada Allah, itu kalau sudah zikir itu dia seakan-akan tidak lagi berada di dunia ini. Maksudnya dia berada di satu, apa istilahnya, satu state di mana dia merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan saat dia mendekat kepada Allah. Nah, ini yang kita lakukan dalam i'tikaf kan. Pada saat kita i'tikaf itu kita bisa jadi zikir yang nggak banyak. Kita coba bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi sambil kemudian hati kita hadirkan bagaimana kita itu sedang dilihat sama Allah. Kita merasa bahwa tidak ada lagi yang sedang kita renungkan, kita pikirkan tentang apa yang kita lakukan di dunia ini kecuali tentang apa yang kita mintakan kepada Allah, apa yang kita harapkan kepada Allah. Maka seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan juga kemudian ketika dia seakan-akan
flying menuju ke langit yang ketujuh, enggak gitu. Atau kemudian dia dapetin fenomena alam pohon tumbang atau apa, enggak. Tapi yang kata kunci sederhana yang disampaikan oleh para orang-orang yang arif adalah mereka merasakan silent. Kediaman mereka itu menghadirkan ketenangan. Tenang. Karena dia yakin hidupnya itu dibimbing sama Allah, ditemenin sama Allah. Maka dia merasakan ketenangan. Sehingga tidak lagi dia merasakan daripada keadaan sekelilingnya kecuali keadaan yang begitu nikmat dengan Allah. Maka yuk niatin bagi Bapak Ibu yang malam ini mau itikaf, yang mau berangkat atau mungkin sudah berada di masjid atau mungkin baru ada di rumah. Hadirkan ketenangan itu. Gak apa-apa kalau kita awali dengan kelalaian, tapi naik dengan kesadaran. Dari kesadaran kita rasakan kehadiran. Dari kehadiran sampai kepada kita melupakan segala sesuatunya kecuali Allah. Dan Bapak Ibu, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sepenuh rasa itu adalah ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah asma Rabbmu di dalam hatimu dan merendahkan diri. Kita ingat kunci doa itu apa? Hadir rasa hina dan butuh kita kepada Allah. Maka rendahkan diri kita. Ngerasain kita hina di hadapan Allah. Bahwa kita punya banyak salah sama Allah. Dan kemudian kita butuh sama Allah. Tadarruan wa khifatan. Wa khifatan itu rasa takut. Takut kalau Allah nggak ampuni. Takut kalau Allahnya meninggalkan kita. Takut Allahnya memalingkan wajahnya dari kita. Bahkan di sini disebutkan wadunal jahri minal qawli wal bil ghuduwi wal asal. Dan dengan tidak mengeraskan suaranya. Ya kecuali dalam batas yang cukup. Di waktu pagi dan petang. Kalau di sini ada yang bilang, kalau begitu Ustadz, zikirnya nggak harus bersuara. Kalau kita ngaji, itu harus bersuara Bapak Ibu. Oh, saya lihat Ayah Safarudin lagi minum ya. Ternyata di sana lagi waktu malam. Baru saya pengen bilang, oh Pak Haji Safarudin lagi puasa apa enggak puasa? Kalau di sini kan baru habis sholat subuh ya. Jadi Pak Ayah Safarudin minum, kok minum? Oh ya ternyata di sana malam ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, abang kakak semua ya bunda. Jadi kalau kita ngaji itu harus disuarakan. Supaya ketahuan tajwid yang kita baca itu benar atau tidak. Tapi kalau kita diem, gimana kita memastikan? Jadi pemahaman tidak mengeraskan suara ini juga kita tempatkan pada tempatnya. Juga jangan ngaji di suara dengan yang keras-keras, udah gitu mengganggu orang, itu juga tidak. Tapi kalau kita kemudian mengeraskan suara dalam batas yang wajar, maka insya Allah mudah-mudahan ini adalah penghantar daripada diri-diri kita yang kala-kala mudah lalai. Makanya ketika disebutkan, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang yang zikir ketika ba'da sholat itu dengan menyuarakan? Maka saya bilang, setidaknya ada dua manfaat. Karena itu tidak serta-merta kemudian bahasanya dianggap mengeraskan suara, kecuali dalam batas yang wajar. Yang pertama adalah litarbiyatil muslimin. Untuk mendidik kaum muslimin untuk bisa berzikir. Kadang ada orang nggak bisa zikir sama sekali. Habis sholat, Allahumma antas salam aja dia nggak bisa. Tapi dia baca Allahumma lantas jalan. Ya kan? Lalu gimana? Dia bisa merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita kemudian menyuarakan itu adalah litan bihul ghafilin. Untuk daripada pengingatan bagi mereka orang yang lalai.
Maka insya Allah ini bagian yang dicontohkan para ulama kita. Kalaupun memang secara tidak sepenuhnya itu langsung dicontohkan, tapi ini kan perkara di luar sholat. Dia tidak termasuk dalam perkara sholat. Kalau dalam urusan sholat rigid. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Tapi ba'da sholat, kita mau zikirnya itu disuarakan atau tidak, bersalaman setelah sholat itu atau tidak, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang disayang Allah SWT. Maka sebagai penutup, yang mudah-mudahan insya Allah mengawali dari pertemuan session kedua, Holistic Abjadiyah Successful Ramadan, yang sudah sampai di huruf Ro, dan kita mengulang sedikit di pertemuan pertama session kedua ini di huruf Zal, yaitu Az-Zikr. Maka sebagai sebuah harapan, bahwa yang kita lakukan itu semata-mata hanya bagian kita untuk terus merayu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan. Maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, yuk perbanyak doa ini. Boleh kita baca waktu sujud terakhir, setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau pada saat setelah kita mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kemudian kita baca doa ini boleh. Ini jadi dua pemaknaan menurut para ulama. Dari hadis Nabi SAW ketika beliau memberikan wasiat cinta kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, wa Nasai, wa Ahmad, dan insya Allah hadis ini sahih, disebutkan, an Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadih. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW menggandeng tangannya. Wa qala, dan kemudian dia berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku mencintai. Demi Allah, aku mencintai. Iri nggak kita sama Mu'adz bin Jabal? Allahumma. Iri nggak kita sama Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu? Mu'adz bin Jabal bahasanya disebutkan cintanya Rasulullah kepada beliau. Dan tentu setiap kita pengen dicintai sama Rasulullah. Dan ketika Rasulullah cinta kepada seseorang, maka di antara hadiah yang beliau berikan adalah, selain amalan-amalan, adalah bacaan-bacaan zikir. Maka inilah yang didapatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Faqala, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqwal. Kemudian Rasulullah berkata, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap penghujung di akhir salat untuk mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar selalu berzikir mengingat. Kalau Nabi aja masih minta tolong sama Allah agar bisa dijadikan menjadi pribadi yang ahlu zikr, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Tentu butuh kita ditolong sama Allah SWT. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu ya mujibas sairin. Maka ini adalah wasiat cinta Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang tentunya ini juga bisa sangat kita jalankan, kita praktekkan di dalam keseharian kita. Ustadz, kalau kita bacanya ba'da sholat gimana? Boleh. Boleh. Intinya doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini mencontohkan apa? Kalau Nabi sebagai kekasih Allah aja masih minta tolong kepada Allah agar bisa berzikir, bisa bersyukur dan memperbaiki ibadah. Apalagi kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa jalan sendirian kecuali kita ditemenin sama Allah. Dan salah satu jalan untuk bisa terus dipantesin untuk menjadi orang-orang yang Allah temani di dalam hidup ini, jangan sendirian, berjamaahlah.
termasuk berjamaah di dalam program 7 hari kita ini. Maka sekali lagi Al-Fakir ngajak bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang belum, dan kemudian curious, ingin tahu nih, pengen pelajari lebih lanjut. Lalu Ustadz, huruf apa lagi yang akan kita bahas? Terakhir ternyata kita sudah sampai huruf Ra. Maka insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas huruf Zai, Sin, Shin, Sod, Dot, To. Ya, mudah-mudahan cukup sampai dengan 6 kali pertemuan. Karena kita akan masuk di hari-hari di mana menjelang daripada Idul Fitr. Mudah-mudahan energi kita makin mendekati akhir tuh, semakin terasa cintanya ke Allah. Semakin terasa dekatnya sama Allah. Semakin terasa sayangnya Allah kepada kita. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq, mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Zulfikarullah. Masya Allah. Langsung tersentak gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasanya huruf zal yang holistiknya itu adalah sebuah makna kata zikru, yang artinya kita harus senantiasa untuk ingat kepada Allah supaya juga timbul rasa cinta, insya Allah. Oke, untuk sebelum menutup agenda pada malam hari ini, mungkin kita boleh tanggapan dulu ya Ustaz Zulfikar, Ustaz Zul ya. Oke, kepada ayah bunda, dipersilakan untuk yang ingin memberikan tanggapannya, silakan boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya izinkan. Oke, sudah masuk ada Bunda Nur Rahmi. Silakan boleh untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Bunda Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih off cam karena si kecil sedang mau tidur gitu, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah Allah izinkan ini Ana menyampaikan apa yang dirasakan gitu, Ustaz. Mungkin ini kebetulan alhamdulillah juga sedang mengikuti program menemukan rasa dalam sholat bersama Ustadz Dr. Rama gitu, Ustadz. Jadi menyambung gitu, Ustadz, rasanya setiap waktu demi waktu Allah izinkan hati ini untuk terus berusaha, Allah lembutkan untuk berusaha, Allah memang betul-betul dijadikan setiap apapun aktivitas gitu berkenaan dengan huruf abjadiyah zikir ini, huruf zal ini gitu, Ustaz. Dan ana pribadi wallahu a'lam bishawab, mungkin energi positif dari Ustadz Zulfikar itu setiap mendengar Ustadz berbicara itu langsung ya Allah, begitu damai rasanya ketika Ustadz menyampaikan kata-kata yang mungkin Allah pinjam mulut Ustadz menyampaikannya, sehingga ada kedamaian yang Anda pribadi rasakan gitu, Ustadz. Walaupun ya Ana orangnya keras gitu, Ustadz. Namun ketika Allah izinkan bergabung di PPA dengan berbagai program yang ada, Ana terus berusaha, Ana ikut dengan segala kondisi yang ada. Ya, yang penting Ana mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kekerasan karakter ini menjadi sesuatu yang berubah gitu, karena bagi Allah dengan kunnya Allah itu semuanya bisa gitu, Ustaz. Dan barakallah Ustaz sehat selalu, mudah-mudahan terus Ustaz bisa memberi manfaat ke umat gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Bunda Nurahmi. Semoga Allah kasih kesehatan Bunda Nur, anak-anak juga ya, walaupun nangisnya insya Allah itu kan kehebatan seorang ibu ya. Enggak, jujur aja Al-Fakir tuh ingin terus bisa sharing seperti ini, salah satunya adalah menjaga kerinduan terhadap keluarga di tanah air. Kalau hari ini bersyukur Bapak Ibu Ayah Bunda bisa berkumpul bersama dengan keluarga, sahur bareng, buka bareng, ibadah itikaf bareng. Tapi kadang amanah dakwah ini meminta kita lebih mewakafkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika melihat para bunda, ayah, Safarudin, teman-teman yang lain bisa ikutan di program ini, setidaknya kerinduan Al-Fakir tuh ini mah terobati gitu ya. Karena energi ini kan bukan sendirian. Energi ini adalah energi keberjamaah. Tadi kita nggak bisa sendirian. Kita belajar tadi menemukan rasa dalam sholat, powerful Quran, menemukan rasa the feels. Tapi tadi holistic Abjadiyah Successful Ramadan ini, walaupun di awal itu mungkin nggak banyak orang yang ataupun sahabat-sahabat kita yang ngerasa aware, tapi justru Al-Fakir ngerasa ini salah satu jalan yang Allah izinin merep up semua perjalanan dakwah selama sebelum di PPA sampai di PPA sampai hari ini. Sehingga kemarin itu izin Al-Fakir buka-bukaan ya. Buka-bukaannya gini. Setelah kita sempat ngobrol sama teman-teman yang ikut Holistic Abjadiyah Successful Ramadan sesi 1. Kemudian kita sudah sampaikan insya Allah kita akan ada sesi kedua. Walaupun entah itu 7 hari, 8 hari, atau 10 hari. Qadarullah begitu kemudian Al-Fakir berangkat dari Indonesia ke US. Kemudian kita tanya sama teman-teman tim. Gimana nih teman-teman? Oh Ustadz, karena ternyata animo dari keluarga kita minim, baru yang daftar itu di bawah 20, maka kita cancel kelasnya. Kita hold. Terus gimana tanggung jawab anak kepada para sahabat-sahabat yang udah bilang siap mau ikut? Walaupun Al-Fakir juga di sini punya kesibukan, ada kegiatan dakwah, tapi setelah dilihat ya Allah, ba'da subuh ini Al-Fakir banyak waktu yang kosong. Dan ini setara dengan jam 8:30 sampai ke atas ya. Karena selisihnya kan 2 jam ke belakang dan beda waktu. Maka akhirnya kemudian dengan tim admin, bismillah kita jalan aja. Bismillah kita jalan aja. Walaupun sekali lagi yang kita lakukan ini tetap dengan bendera PPA, tetap dengan bagian dari peradaban employee of Allah. Tapi kadang, kita itu kadang-kadang ngerasa lemah sebelum kita berjuang gitu. Kita udah nyerah sebelum bertanding. Kalau kita punya Allah, kita nggak akan takut. Bahkan di US ini, kemarin ada kisah tragis. Seorang imam di New Jersey di stabbing oleh seorang Jews. Ya, ditikam oleh seorang Yahudi. Dan kemudian itu menimbulkan antisipasi di semua Islamic Center yang ada di wilayah Los Angeles dan California khususnya. Tapi kita bilang, konsekuensi dakwah dimanapun. Mungkin ada yang sampai di stabbing. Tapi ada yang mungkin konsekuensinya itu tadi. Katanya kalau Bunda bilang, bahasanya bisa merasakan ketenangan itu bukan karena hebatnya Zulfikar. Bukan. Bukan karena hebatnya PPA juga. Semata karena Allah. Allahnya yang memilihkan kita. Untuk bisa bareng-bareng. Untuk bisa sama-sama nyiapin perbekalan terbaik dalam perjalanan pulang kita kembali ke Allah. Makanya Al-Fakir bahasa ketika itu bilang sama tim, yuk insya Allah kita naikin levelnya. Walaupun mungkin dengan cost yang tidak jauh berbeda
dengan yang pertemuan di sesi 1, tapi kita ingin buka legacy, yaitu kita akan adakan program wakaf Al-Quran di beberapa daerah di Indonesia, insya Allah. Makanya kita nggak sampai di persis malam Lebaran, karena apa? Kita perlu mendistribusikan itu, mudah-mudahan bisa terpenuhi, dan kemudian ketika Quran itu kita sampaikan, entah itu di Banten, entah itu di Sumatera, entah itu di Aceh, entah di daerah lainnya, atau mungkin Ustadz kami ada rumah Quran tapi kami butuh Quran, tolong info ke kami. Insya Allah mudah-mudahan kita ada niat. Bahkan kita kalau di Mekah Madinah saja, yuk Bapak Ibu yang mau nitipin Quran di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, monggo. Kenapa? Jangan pernah bosan jadi broker kebaikan. Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menginisiasi sebuah kebaikan dan kemudian orang itu melakukan kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagian orang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Insya Allah, terima kasih ayah bunda semua. Insya Allah kalau aneh sih semangat aja terus. Insya Allah semangat. Makanya apalagi pagi ini waktu Los Angeles, malam hari waktu Indonesia, semangat. Lihat 70-an sahabat yang hadir. Mudah-mudahan yang belum bergabung, tadi tim admin sudah beberapa kali menayangkan tautannya. Yuk, kita mungkin kalau sekali buka senilai 200.000 itu, sekali kita makan, setelah itu besok mungkin kita sudah lupakan. Tapi dengan 200.000 itu, teman-teman, insya Allah dapat kajian, mudah-mudahan rekamannya juga bisa diulang, dan insya Allah materinya akan kita berikan dalam bentuk PDF. Yang penting doakan selalu kita bisa istiqomah, karena kita tidak dituntut untuk sampai di ujung, tapi bisa jadi kita akan mati di atas. Mungkin begitu ya, Mas Dika, afwan nih. Jadi apa namanya? Karena ya sesuatu yang disampaikan dengan rasa itu akan sampai juga dengan rasa ya. Jadi Al-Fakir ngerasain apa yang dirasakan Bunda Nur ini sebuah kebaikan dari Allah itu. Kalau ada orang yang ngerasa saya ini orangnya keras Ustadz, tapi kok saya dimudahkan ya dengan sentuhan yang ada oleh para guru-guru di PPA itu, kemudian bisa merasakan lebih mengerti tentang diri ini, bisa lebih paham dan kenal Allah. Sehingga akhirnya hati yang keras itu, hati yang kaku itu bisa menjadi semakin lembut, menjadi semakin tenang ketika dia mengingat Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallah. Jazakallah khair kepada Ustadz Zulfikar dan juga kepada Bunda Nurahmi yang tadi telah memberikan tanggapan ya, Masya Allah. Ini aku juga ini Ustadz. Jadi apa ya, Masya Allah, bergetar sekali bahwa momen-momen ini terus juga sudah sampai di penghujung Ramadan dan juga masih banyak sekali tugas untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jazakumullah khair kepada Ustadz Zulfikarullah atas insight-nya, atas materinya, dan atas reminder-nya yang Masya Allah luar biasa, menggetarkan hati kita semua. Barakallah juga kepada ayah bunda yang telah hadir pada malam hari ini, menyempatkan diri lepas tarawih yang sudah masuk ke jam istirahat. Masya Allah, semoga berkah untuk kita semua. Dan kepada ayah bunda yang ingin terus melanjutkan agenda-agenda ini, yang menemani malam Lailatul Qadarnya, malam untuk itikafnya, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Sang Holy, kepada Sang Pencipta kita, maka dipersilahkan untuk langsung menuju ke link yang tersedia, atau untuk info lebih lanjut silakan boleh hubungi nomor CP, ada nomornya di nanti. Oke. Barakallahu fikum, jazakumullah khair sekali lagi kepada Ustadz Zulfikarullah. Mohon izin setelah ini
kita langsung end meeting ya. Langsung end meeting. Semoga kita bisa segera istirahat dan Ustadz Zulfikar juga kita langsung melanjutkan agendanya Ustadz ya. Karena di sana yang pagi di Indonesia ini tengah malam. Masya Allah. Oke, mohon izin kepada ayah bunda dan juga kepada Ustadz Zulfikar untuk kita open cam, untuk kita mengabadikan momen yang satu ini. Dipersilakan kepada ayah bunda untuk open kameranya karena kita akan mendokumentasikannya nih supaya awet. Masya Allah. Oke, satu persatu, Masya Allah. Ada Ayah Syafarudin beserta Bunda Sri Sofiati. Ada Bunda Vivi yang juga dari awal nih, Masya Allah menemani. Ada Bunda Indra, Bu Eno, Bunda Gita Abdia, Bunda Yulia, dan juga Bunda Sri Yanti. Masya Allah. Dipersilakan kepada ayah bunda yang ingin open cam, yang bisa open cam, silakan untuk open cam karena kita akan mendokumentasikannya. Mungkin ditunggu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dipersilakan kepada ayah bunda. Oke. Di sini ada 2 slide ya. Bismillah. Kita akan melakukan foto bersama, dokumentasi. Mohon maaf belum bisa on cam. Siap. Udah Uhud. Tidak apa-apa, insya Allah masih berbaca lah. Untuk profilnya. Dan semoga semangatnya juga sama nih, insya Allah. Oke, kita akan dokumentasi. Silakan boleh tunjukkan senyum terbaiknya. Senyum terbaiknya semoga menjadi pengingat juga nih antara kita sehingga kita bisa saling bersilaturahmi. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair kepada ayah bunda, wabil khusus kepada Ustadz Zulfikar atas materi dan sharing dan juga insight yang disampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai untuk mengingat Allah dan juga nantinya diingat Allah supaya bisa masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bawa sekali lagi kepada ayah bunda yang ingin melanjutkan untuk program ini, mana nanti hasil dari program ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar ya, juga disampaikan sebagai wakaf. Silakan boleh langsung hubungi Bunda Feti atau langsung klik link ya, klik link yang telah disampaikan di kolom chat. Oke. Kalau begitu, mohon izin untuk kita sudahi pertemuan kita pada malam hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini demikianlah agenda kita holistik agenda. Kalau akan berlanjut lagi di kelas-kelas selanjutnya, nantikan kelas-kelas kita yang selanjutnya dan lebih seronok lagi dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah sampai besok Mas, mudah-mudahan. Sampai besok Mas. Ya, ilaliko semuanya. Izin ya. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu Masya Allah, Bunda Sri, Bunda Titi. Waalaikumsalam Bunda Vivi, Bunda Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Sampai ketemu besok insya Allah. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Dan juga untuk ayah bunda yang tertarik untuk melanjutkan programnya, silakan boleh nanti menghubungi Bunda Feti untuk informasi dan juga registrasinya akan seperti apa. Gitu. Supaya dengan harapan semoga di 10 malam terakhir ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa dan juga raga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga ayah bunda dan juga kita semua yang hadir ya di kesempatan malam hari ini, insya Allah
dapat merasakan nikmatnya dan berkahnya 10 malam terakhir. Amin ya rabbal alamin.